Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku mau bikin mind map pakai GoodNotes 5 nih. Topiknya conjunctivitis. Topik ini kesannya mudah, tapi cukup tricky. Karena jenis conjunctivitis ini kan lumayan banyak, tergantung dari etiologinya. Jadi tanda dan gejalanya juga otomatis beda-beda. Jadi kita harus hafal mati nih supaya pas jawab soal nggak salah dan nggak ketukar. Topik ini sering keluar di UKM PPD maupun di SKB CPNS, jadi semoga ringkasan ini bisa membantu teman-teman menghafal ya. Setiap yang ada kata itis ini artinya peradangan, jadi simpelnya konjungtivitis adalah radang pada konjungtiva. Nah, biasanya pasien datang dengan keluhan matanya merah, terasa mengganjal, gatal, berair, dan bisa ada sekret maupun tidak. Tapi tidak ada penurunan tajam penglihatan. Berdasarkan penyebabnya, aku kelompokin konjungtivitis ini jadi infeksi dan alergi. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan trakoma. Kita bahas dari bakteri dulu ya. Konjungtivitis bakteri itu sekretnya mukopurulen dan ada reaksi papil. Kalau konjungtivitis bakterial sederhana, biasanya itu penyebabnya ada Staphylococcus aureus, epidermidis, kemudian Streptococcus pneumoniae, dan lain-lain. Nah, untuk yang agak berat biasanya disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Nanti akan dibahas di slide kedua. Kalau yang sederhana tadi bisa pakai tetes mata chloramphenicol 6 kali sehari selama 3 hari, atau kalau pakai salep mata cukup 3 kali sehari aja selama 3 hari juga. Berikutnya kita masuk ke virus. Kalau virus itu sekretnya serus atau bening ya, beda sama yang bakteri tadi. Kemudian dijumpai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening dan terdapat reaksi folikel. Kalau yang disebabkan oleh adenovirus, itu terapinya suportif aja, bisa dikasih artificial tears juga. Tapi kalau virusnya herpes zoster atau herpes simplex, terapinya pakai salep mata asiklovir yang 3%, 5 kali sehari selama 10 hari. Ini aku geser-geser dulu biar muat ya. Oke, next konjungtivitis jamur. Kalau yang jamur ini keywordnya di soal itu khas banget. Ada riwayat tergores tumbuhan dan ada lesi satelit. Udah itu aja. Terapinya anti jamur topikal. Nah, yang terakhir ada konjungtivitis trakoma. Itu penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis. Ini juga keywordnya cukup khas nih. Adanya sekret hijau yang lengket, kemudian ada reaksi folikel. Nah, cuman ini dia lebih berat, jadi terapinya double, yang antibiotik topikal ditambah dengan antibiotik oral. Antibiotik topikalnya pakai tetrasiklin dan antibiotik oralnya bisa pakai dosis siklin 2 kali 100 ml selama 7 hari atau eritromisin atau azitromisin juga bisa. Oke, yang infeksi sudah selesai, sekarang kita masuk ke alergi. Cuma ada 3 kok, yaitu atopik, vernal, dan flictenularis. Kalau yang atopik, ini pastinya ada riwayat atopi di keluarga. Kemudian ada reaksi papil juga, dan dia merupakan hipersensitivitas tipe 1. Nanti untuk terapinya aku taruh di bawah ya, karena untuk yang alergi ini semuanya sama. Kalau yang vernal, biasanya pasien usia di bawah 30 tahun. Terus terjadinya pada saat musim kemarau. Nah, dari pemeriksaan fisik dijumpai ada Trantas dot atau cobblestone appearance. Yang terakhir flictenularis ini juga keywordnya khas, yaitu ada riwayat tuberkulosis. Dan dia merupakan hipersensitivitas tipe keempat. Oke, untuk terapinya bisa pakai antihistamin topikal, dan bisa pakai steroid, atau pakai mast cell stabilizer, yaitu sodium kromoglikat. Nah, sekarang cara menghafal mana yang reaksi folikel dan mana yang reaksi papil. Jadi, yang reaksi folikel itu kan virus dan trakoma. Sedangkan untuk yang reaksi papil itu ada pada konjungtivitis atopik dan konjungtivitis bakteri. Jadi menghafalnya anak bapak pada ngupil, yaitu atopik bakteri, reaksi papil, dan vitamin folat, yaitu virus trakoma, reaksi folikel. Oke, ini ada tambahan yaitu konjungtivitis neonatorum. Ada yang GO dan non-GO. Kita bahas yang GO dulu ya. Nah, yang GO ini pasti penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Dia sekretnya mukopurulen, masa inkubasinya 2-7 hari. Biasanya ini ditularkan pada saat persalinan ya. Dari pewarnaan gram dijumpai bakteri Diplococcus gram negatif.
Untuk terapinya injeksi ceftriaxone 50 ml per kilogram berat badan. Untuk yang non-GO, itu penyebabnya sama kayak yang trakoma tadi, yaitu Chlamydia trachomatis. Jadi gejalanya juga mirip, ada sekret hijau dan ada reaksi folikel. Masa inkubasinya 2-3 minggu. Nah, yang membedakan dengan yang GO itu dari pewarnaan gram, pada non-GO ini tidak ditemukan bakteri gram negatif. Kemudian ada inclusion body berwarna hijau, basophilic dan Stargardt bodies. Terapinya erythromycin atau cotrimoxazole sirup. Ini contoh gambarnya. Yang sekretnya mucopurulen, ini adalah khasnya pada konjungtivitis bakterial. Kemudian ini contoh gambar cobblestone appearance. Ini terdapat pada konjungtivitis vernal. Sama ini juga di konjungtivitis vernal yang ada bulat-bulat ini adalah Trantasdot. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh gambar pada konjungtivitis viral. Jadi merah banget, tapi sekretnya serous. Oke, sekian video tentang konjungtivitis ini. Dan buat yang mau versi PDF dari mind map ini, silakan cantumkan email di kolom komentar juga. Karena aku tahu ini pasti kalau di handphone kecil banget tulisannya, jadi lebih enak kalau di print out. Atau lebih bagus lagi kalau teman-teman juga ikutan nyatet bareng aku sambil lihat videonya, jadi lebih nempel di otak kalau nulis sendiri gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.